Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pariaman. Saya Ismet dari SMP Negeri 7 Pariaman. Saya Yunita Edina dari SD Negeri 21 Jalan Kereta Api. Saya Khairin ICH dari SDN 06 Padang Birik-Birik. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pada supervisi akademik sebagai supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Salam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semoga sehat terus ya. Ya, amin. Jadi Bu Rini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi terhadap Bu Rini dalam melaksanakan coaching nantinya. Ya. Jadi tentu saya akan melihat proses coaching Bu Rini dengan coachnya nanti. Dan sebelum melakukan itu tentu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi yang jelas saya akan menyampaikan menjelaskan rubrik penilaian terkait observasi coaching. Yang pertama di mana Bu Rini dalam melaksanakan coaching seharusnya sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach. Di mana prinsip seorang coach itu ada 3 Bu Rini. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu Bu Rini nanti bisa memaksimalkan potensi coaching. Yang kedua, Bu Rini nanti sudah harus memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach, di mana kompetensinya itu yaitu yang pertama ada presence. Bu Rini harus memiliki kehadiran penuh terhadap coachnya, yaitu mendengarkan aktif coachnya. Dan yang selanjutnya adalah Bu Rini bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan selanjutnya Bu Rini nanti bisa menerapkan alutsista dalam kegiatan coaching nanti, yang dimana alutsista itu sendiri yang pertama adalah menetapkan tujuan, selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah, dan selanjutnya adalah rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab yang sudah kita Bu Rini pelajari sebelumnya. Baik Bu Rini, apakah sudah siap? Oh, siap Pak. Baik, sebelum kita mulai pelaksanaan coachingnya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Rini sebelum melakukan coaching. Yang pertama adalah terkait kompetensi coaching itu sendiri. Jadi kompetensi apa yang Bu Rini ingin kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Dalam kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching ini nanti ada 2 itu Pak. Ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi saya ulang, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 kompetensi Bu Rini ya. Ya. Jadi dari 2 kompetensi ini yang mau saya tanyakan kembali adalah kompetensi yang mana yang sebetulnya ingin Bu Rini fokuskan dalam kegiatan coaching nanti. Jadi kompetensi yang akan saya fokuskan di coaching ini itu Pak adalah mendengarkan aktif, yang mana di sini saya bisa menggali potensi dari coachee tersebut agar dia bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang beliau temui gitu Pak. Baik, oke. Jadi yang akan Bu Rini fokuskan adalah mendengarkan aktif dengan harapan Bu Rini dapat bisa menggali potensi coachee-nya itu Ya. sendiri. Oke. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari saya adalah tentang indikator ketercapaian. Ya. Jadi tolak ukur yang bagaimana, yang indikator pencapaian yang Bu Rini ingin tuju Ya. dalam proses coaching nanti. Jadi indikator yang ingin saya capai di sini yaitu nanti dalam coaching nanti saya akan menerapkan alutsista begitu Pak secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee itu sendiri agar si coachee dapat mencari atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui. Baik, berarti Bu Rini akan menerapkan alutsista ya, Iya. agar Bu Rini bisa menggali ide Iya. yang baik atau yang solutif dari coaching itu sendiri. Iya Pak. Baik Bu Rini, mungkin itu awal praobservasi saya. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan lancar, masalah yang
diceritakan oleh coaching ke Bu Rini juga mendapatkan hasil solutif yang baik. Itu saja, mungkin selanjutnya Bu Rini bisa melanjutkan proses coachingnya dengan coachingnya nanti, dan juga saya akan tetap sambil mengobservasi Bu Rini sedang mencoba. Baik Bu Rini ya, silakan ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Dina hari ini? Ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah saya baik Bu. Namun ini memang saya ingin berdiskusi tentang sesuatu sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh boleh Bu Dina, saya ada waktu. Silakan Bu. Baik Bu. Ya. Jadi Bu Dina, masalah apa yang Bu Dina hadapi yang perlu kita diskusikan hari ini? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama Bu Dina. Jadi saya ingin berdiskusi tentang siswa saya yang sedang saya hapus sekarang Bu ya. Untuk siswa saya di kelas 5. Ya. Jadi saya merasa akhir-akhir ini siswa-siswa saya ini kurang antusias dalam mengerjakan tugas Bu. Oh, jadi masalah yang Bu Dina diskusikan dengan saya hari ini yaitu menurut Bu Dina banyak siswanya yang malas mengerjakan tugas. Iya Bu. Jadi saya melihat siswa saya ini sering melalaikan tugas yang saya berikan. Akhirnya tugas tersebut lama dikerjakan, bahkan tugas tersebut tidak selesai mereka kerjakan. Jadi sekarang Bu Dina merasa siswanya sering melalaikan tugas yang Bu Dina berikan, Iya. dan akhirnya tugas tersebut juga lama dikerjakan, bahkan sama sekali tidak dikerjakannya. Iya Bu. Nah, Bu Dina ingin dapat apa dari diskusi kita hari ini? Saya ingin siswa saya ini antusias dalam mengerjakan tugas yang saya berikan Bu, Ya. sehingga mereka tidak lalai dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi mungkin hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan ya Bu ya, agar mereka ini bisa lebih antusias lagi dalam mengerjakan tugas Bu. Oh, gitu ya. Nah, sekarang apa definisi tujuan akhir dulu yang ingin Ibu Dina ketahui? Saya ingin mendapatkan saran dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Begini Bu Dina, kalau siswa Ibu Dina itu berada di level 1 sampai 10, sekarang Bu Dina nilai siswanya itu berada di level berapa? Sebenarnya beragam ya Bu, namun kalau yang masalah ini kira-kira di level 6 Bu. 6. Nah, sekarang tadi Bu Dina mengatakan anaknya berada di level 6. Jadi sekarang Bu Dina inginnya anaknya tersebut berada di level berapa? Saya ingin berada di level 8 Bu. 8. Nah, kalau Bu Dina ingin anaknya di level 8, apa yang bisa Ibu Dina lakukan untuk membantu mereka untuk mencapai angka tersebut? Sebenarnya ya Bu ya, ini yang lagi saya pikirkan Bu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka ini agar lebih antusias dalam mengerjakan tugas tersebut Bu. Ya, kalau menurut Bu Dina, siswa itu antusias dalam mengerjakan tugas ketika apa begitu? Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin dilakukan agar mereka bisa antusias dalam mengerjakan tugasnya itu. Oke, sebenarnya ada sih Bu yang saya perhatikan di YouTube waktu itu. Jadi saya pernah melihat di YouTube itu ada semacam aplikasi quizzes namanya Bu. Tapi tidak ada ini quizzesnya bukan yang harus pakai HP Bu. Ya. Jadi quizzes ini menggunakan kertas. Jadi namanya quizzes paper mode Bu. Nah, seperti itu. Wah, bagus sekali itu Bu Dina. Kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Dina ambil dari quizzes tersebut? Peluang yang bisa saya ambil adalah supaya pengerjaan quizzes ini berjalan sesuai harapan saya. Ya. Sebelumnya saya akan melatih siswa saya ini untuk memahami cara permainan quizzes tersebut. Kalau Bu Dina lakukan itu, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Dina untuk melakukan hal tersebut? Jadi kalau gangguan dan hambatannya mungkin kira-kira apakah siswa saya ini bisa memahami pemakaian dari quizzes ini Bu? Baik Bu Dina, kira-kira apa solusi yang bisa Ibu Dina lakukan untuk mengatasi gangguan atau hambatan tersebut? Kalau menurut saya Bu, mungkin saya akan mengatasinya dengan cara yang pertama, saya akan melatih siswa saya ini dari jauh-jauh hari Bu. Nah, jadi supaya pemahamannya lebih mantap lagi kan. Lalu saya mungkin memperlihatkan contohnya di YouTube Bu. Lalu saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk mendemonstrasikan penggunaan quizzes tersebut Bu. Baiklah Bu Dina, sepertinya waktu kita sudah di penghujung. Apa yang Bu Dina dapatkan dari pertemuan kita hari ini?
sebelumnya Bu, saya merasa bingung dengan masalah yang saya hadapi ini. Namun sekarang saya sudah mulai tahu apa strategi yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah saya ini, Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu atas bantuannya hari ini. Sama-sama Bu Dina. Semoga bermanfaat ya Bu Dina diskusi kita hari ini. Iya Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah Bu Dini tadi sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya tadi, dan saya juga sudah mengamati proses coaching yang telah terjadi, dan tentu ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait proses coaching yang sudah Bu Dini lakukan. Yang pertama adalah apa yang sudah Bu Dini lakukan tadi dan indikator ketercapaian apa saja yang sudah tercapai pada saat proses coaching tadi. Yang saya lakukan tadi di coaching itu saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi yang Bu Rini tadi sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya tadi pada saat coaching tadi. Jadi yang pertama catatan saya, Bu Rini sudah memberikan prinsip kemitraan. Jadi ketika berdiskusi saya rasa kedua-duanya merasa setara sehingga tidak ada perbedaan strata yang terlihat di situ. Yang kedua, Bu Rini sudah melakukan prinsip proses kreatif sehingga Bu Rini berusaha menggali terus kreativitas seorang coachnya untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Jadi yang ketiga, Bu Rini juga saya lihat sudah melakukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan kompetensi dan kompetensi dari seorang coach tadi. Selanjutnya juga saya catat Bu Rini sudah memberikan kompetensi ini sesuai dengan yang observasi tadi Bu Rini sampaikan, bahwa Bu Rini mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terakhir catatan saya, Bu Rini juga tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tinta itu sendiri, di mana tinta itu adalah tujuan, identifikasi masalah, juga rencana aksi serta tanggung jawab. Itu catatan saya tadi Bu Rini. Jadi secara gambaran umum saya lihat Bu Rini sudah pada proses coaching tadi sudah melaksanakan dengan sangat baik. Namun ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebelum kita tutup kegiatan observasi kita, yaitu berdasarkan hasil coaching tadi. Jadi kompetensi apa lagi yang kira-kira Bu Rini ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi sudah Bu Rini jalani? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin si coach tidak merasa dia merasa ada unek-unek begitu Pak, yang mana tadi saya seharusnya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang dia hadapi itu Pak. Oke, baik. Jadi harapan saya ketika ada yang belum melaksanakan, ini menjadi pelajaran untuk Bu Rini untuk melaksanakan coaching ke depannya, agar di mana coaching berikutnya itu menjadi lebih baik, lebih sempurna dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan coachingnya. Baik Bu Rini, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekali lagi selamat Bu Rini sudah melaksanakan coaching dengan baik. Itu menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu Dina, Bu Dina nanti akan menjadi coach. Ya. Apakah Bu Dina sudah siap? Insya Allah siap. Baiklah Ibu Dina, saya sebagai supervisor nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana di sini di rubrik ini nanti Bu Dina menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu nanti ada kompetensi yang ingin dicapai, yaitu di sini kompetensinya ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa.
kira-kira Ibu Dina sudah siap untuk rubrik ini? Siap, Bu. Ya, baiklah. Sekarang Ibu Dina, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Dina terkait sebelum kita melakukan observasi. Yang pertama yaitu dari 3 kompetensi yang ada tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu Dina kembangkan? Baik, Bu. Yang ingin saya kembangkan sekarang ini yaitu kehadiran penuh atau present, Bu. Karena menurut saya ketika kita hadir secara sepenuhnya, insya Allah akan menjadi kunci keberhasilan dari proses coaching tersebut. Ya, berarti kompetensi yang ingin Ibu Dina capai adalah kehadiran penuh atau present. Iya, betul. Nanti dalam kehadiran penuh nanti kita Bu Dina sebagai coach bisa menggali ide-ide dari si coach tersebut. Iya. Nah, kemudian apa indikator yang ingin Ibu Dina capai dalam coaching ini? Ya, indikatornya dengan saya bisa melakukan coaching dengan baik, Ya. coach akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, Bu. Baiklah Ibu Dina, tadi kita sudah melakukan pra supervisi. Semoga nantinya Bu Dina bisa melakukan coaching dengan baik dan lancar. Nah, sekian dulu Ibu Dina. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Ismet. Ini Bu, saya mau bincang-bincang sama Bu Dina karena ada permasalahan yang terjadi di kelas saya. Jadi saya mau minta waktunya sama Bu Dina untuk bincang-bincang menyelesaikan masalah itu kira-kira. Silakan Pak, kalau gitu apa yang Bapak harapkan dari bincang-bincang kita kali ini? Jadi gini Bu, jadi setelah bincang-bincang nanti saya harapkan tentu saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi oleh saya terkait pembelajaran di kelas, sehingga saya dapat menentukan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Itu kira-kira. Oke. Permasalahan apa yang Pak Ismet rasakan saat ini? Gini Bu, jadi ada kelas yang saya ajar, itu kok saya merasa kelas itu kurang bersemangat dalam belajar Bu. Jadi artinya saya melaksanakan pembelajaran pun rasanya tidak puas karena memang anak-anak tersebut kok kurang semangat, kurang mengikuti pembelajaran dengan baik lah, kira-kira gitu. Oh, oke. Jadi menurut Pak Ismet, kelas yang Pak Ismet ajarkan ini merasa kurang antusias dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Ismet. Betul. Jadi apa Bapak sudah menganalisis kira-kira ini penyebabnya apa? Baik Bu, jadi kalau saya pikir-pikir bisa jadi kebetulan yang kelas yang saya ajar itu kan pembelajaran setelah jam istirahat siang Bu. Oke. Jadi bisa jadi karena setelah jam istirahat siang itu kan anak makan siang atau jam siang itu kan jam-jam rawan, jam-jam ngantuk. Iya. Mungkin itulah salah satu penyebabnya Bu. Jadi anak kurang bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran dengan saya Bu. Oke. Jadi kondisi ideal yang Pak Ismet harapkan ketika mengajar di kelas ini bagaimana kira-kira itu? Tentu yang saya harapkan anak ketika belajar walaupun siang hari, walaupun sudah istirahat siang, itu yang saya harapkan anak bersemangat, anak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Itu kira-kira Bu. Oke, kalau begitu apakah ada yang bisa Pak Ismet lakukan agar murid-murid di kelas yang Pak Ismet ajarkan itu antusias dalam mengikuti pembelajaran oleh Pak Ismet? Bagaimana kalau seandainya saya mencoba melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran? Jadi mana tahu setelah saya melakukan ice breaking itu murid-murid bisa semangat mengikuti pembelajaran. Dengan cara seperti itu apakah pernah berhasil di kelas lain mungkin atau di kelas yang pernah Bapak ajarkan gitu? Tahun lalu saya pernah coba menerapkan ini Bu. Jadi saya coba di selasa pembelajaran saya coba kasih ice breaking, sehingga setelah diberikan ice breaking itu anak-anak kembali fokus Bu. Jadi kembali fokus dan anak bisa aktif dan bisa bersemangat mengikuti pembelajaran kembali Bu. Oke, mantap berarti itu Pak Ismet. Jadi jika dengan cara seperti itu diterapkan kembali kepada kelas yang Bapak ajarkan tahun ini, menurut Pak Ismet dengan skala 1 sampai 10 berapa peluang keberhasilan Pak Ismet agar kelas yang Bapak ajarkan ini kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak ajarkan?
Saya rasa kalau dari segi skala 1 sampai 10 mungkin 7, 8, 9 itu bisa, Bu. Karena tujuan ice breaking itu kan kembali memfokuskan pikiran anak atau keinginan anak untuk belajar menjadi lebih terarah, Bu. Jadi saya rasa itu cukup bisa bermanfaat bagi anak-anak kita, Bu. Oke. Kira-kira berapa lama Pak Ismet membutuhkan untuk menerapkan ice breaking ini di kelas tersebut? Kalau untuk ice breaking saya rasa untuk pertemuan selanjutnya bisa saya langsung terapkan, Bu. Jadi bisa langsung saya lakukan kegiatan ice breaking itu di kelas. Oke, kalau begitu ya bagus lah itu Pak Ismet ya. Kemudian komitmen apa yang akan Pak Ismet lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya mungkin kalau komitmen saya berharap saya bisa terus konsisten menerapkan ice breaking ini, Bu, sehingga ice breaking itu bisa saya berikan langsung terus ke anak, dan juga saya terus akan mengupdate model-model ice breaking yang bisa saya terapkan ke anak-anak, terutama untuk tingkat SMP yang saya ajarkan. Oke, baik. Adakah dukungan pihak lain yang Pak Ismet butuhkan dalam penerapan atau merealisasikan pemberian ice breaking ini? Kalau dukungan secara sarana prasarana itu sebenarnya sudah ada di sekolah, Bu. Jadi yang saya butuhkan kan infokus dan speaker sewaktu-waktu gitu, Bu. Jadi kalau itu sudah ada di sekolah, paling hanya butuh dukungan atau dorongan untuk diri saya sendiri, Bu, agar saya memang terus konsisten menjalani ini semua sehingga tujuan pembelajaran yang aktif itu bisa tercapai di kelas saya. Oke, jadi semoga rencana Pak Ismet bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan mendapatkan hasil sesuai harapan ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Ismet setelah berbincang-bincang ini? Kalau perasaan saya tentu lega, Bu, ya. Juga saya senang akhirnya saya bisa menemukan solusi yang memang saya pikirkan terus. Masalahnya, jadi setelah berbincang dengan Ibu akhirnya saya lega dan saya memang sudah mendapatkan solusi yang memang terbaik untuk di kelas saya, Bu. Oke, alhamdulillah Pak, kalau itu yang yang sudah Bapak dapatkan. Kalau begitu kira-kira masih ada nggak yang ingin Bapak sampaikan lagi? Tidak ada, Bu, jadi cuma itu saja yang mau saya sampaikan dan bincang-bincang dengan Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan di kelas saya, Bu. Ya, sama-sama Pak, saya juga senang bisa berbincang-bincang dengan Pak Ismet. Semoga kita juga bisa terus berbagi ya Pak ya. Baik, Bu, saya pamit izin, Bu. Oh ya, silakan Pak. Baiklah Bu Dina, Ya, Bu. tadi Bu Dina sudah melakukan coaching dengan Bapak Ismet. Ya, betul. Dan dalam coaching tadi saya sudah mengamatinya. Kemudian dari pengamatan saya tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Yang pertama yaitu apakah yang Bu Dina lakukan terkait dengan coaching tadi? Ya, yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha hadir secara penuh Ya. di sini, mendengarkan apa yang sudah diceritakan dari coach saya. Ya. Itu yang pertama Ibu ya. Ya. Yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan alur Tirta, Ya. mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Lalu, jadi saya tadi itu sudah menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah disusun oleh coach saya. Jadi di sini tadi Bu Dina dalam coaching tadi yang Bu Dina lakukan adalah menggunakan alur Tirta dan dengan kesadaran penuh Ya. untuk mendengarkan curhatan dari si coach tadi. Iya, betul. Nah, baik Bu Dina, seperti yang sudah saya catat di sini, tadi kita melakukan prasupervisi, Ya. kemudian saya mengamati Bu Dina melakukan observasi, sudah persis sesuai dengan percakapan kita waktu pas kita melakukan pra-observasi tadi. Nah, kemudian Bu Dina sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana Bu Dina sudah memposisikan diri Bu Dina setara dengan coach. Kemudian Bu Dina juga sudah melaksanakan proses kreatif, yang mana Bu Dina sudah menggali ide-ide atau solusi dari si coach sendiri. Ya. Kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coach-nya. Ya. Kemudian tadi coach-nya itu menemukan banyak solusi
Ya. Tadi sebelum Koci bertemu dengan Ibu Dina, Ya. mungkin belum terbayang solusi apa yang akan dia lakukan untuk masalah yang telah dihadapinya. Ya. Kemudian setelah dia bertemu dengan Bu Dina, akhirnya Koci menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Nah, kemudian tadi Bu Dina juga sudah melakukan alur tinta, yaitu yang mana di sini Bu Dina sudah menyampaikan tujuan, Ya. identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Kemudian juga Bu Dina sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu ada kesadaran penuh, yaitu presence ya. Ya. Kemudian Bu Dina, dari kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dina kembangkan? Jadi maksud saya di sini, dari kegiatan coaching kita tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dina kembangkan? Oke. Ya. Baik, karena tadi kan saya sudah berusaha untuk mengembangkan kehadiran penuh atau presence ya Bu ya. Ya. Dan hasil pengamatan dari Ibu pun juga sudah ada. Jadi Ya. mungkin kedepannya saya akan mengembangkan 2 kompetensi lagi, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Nah, jadi ini mungkin saya akan berlatih lebih lagi. Iya. Jadi di sini Bu Dina akan melaksanakan coaching dengan mengembangkan 2 kompetensi ya, Ya, yaitu betul. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya betul. Nah, baik Bu Dina, semoga semakin banyak melakukan kegiatan coachingnya. Ya. Apabila nanti Bu Dina dalam kegiatan coaching sudah menerapkan ketiga prinsip coaching ini, Ya. maka semakin bagus pula lah nanti hasil coaching yang Ibu Dina lakukan. Ya, amin. Ya, demikian Bu Dina supervisi kita hari kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Ismet. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ismet? Alhamdulillah baik. Bu Dina bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ismet. Oke, hari ini Pak Ismet ingin melakukan namanya proses coaching ya Pak ya. Jadi sebelum Pak Ismet melakukan proses coaching dengan coachingnya ini, saya di sini sebagai supervisor akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan. Nah, yang pertama, ketika melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching. Itu yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, lalu ketika melakukan proses coaching diharapkan sesuai dengan alur kita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, lalu tanggung jawab. Nah, serta menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu mendengarkan dengan rasa. Nah, ini yang saya gunakan sebagai acuan untuk melakukan pengamatan. Nah, sebelum melakukan proses coaching ini, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ismet. Lalu yang pertama ini yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Pak Ismet kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, tentu saya berharap semua kompetensi bisa saya kembangkan dalam coaching nanti, mulai dari presence, yaitu kesadaran kehadiran penuh, selanjutnya adalah mendengarkan aktif, dan juga terakhir saya harapkan yang dapat saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik dasar. Jadi itu kira-kira yang mau saya kembangkan. Oke, jadi semuanya yang ingin dikembangkan ya Pak ya. Nah, kompetensi yang spesifik yang ingin ditonjolkan atau dikembangkan oleh Pak Ismet itu yang mana? Kalau untuk spesifik mungkin saya akan memilih yaitu pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik dasar. Karena saya memilih itu dengan harapan dengan pertanyaan berbobot itu akan memancing coachingnya sendiri untuk menghasilkan solusi-solusi yang terbaik. Seperti itu kira-kira. Lalu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang Bapak harapkan? Tentu saya mengharapkan coachingnya itu sendiri itu merasa puas dengan melaksanakan coaching dengan saya, dan indikator puasnya itu saya rasa saya dapat melihat apabila coaching itu mendapat solusi yang betul-betul diharapkan, sehingga ketika itu dia sudah dapatkan maka indikator itu sudah terpenuhi menurut saya. Demikian. Oke, luar biasa sekali Pak Ismetnya. Jadi saya rasa nih Pak Ismet sudah siap sekali untuk melakukan proses coaching ya Pak ya. Insyaallah. Jadi kalau sudah siap bisa kita mulai saja ini ya Pak ya. Oke.
Kalau begitu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ismet. Selamat siang Bu Rini. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bu Rini bagaimana? Alhamdulillah baik. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau curhat nih sama Bapak. Saya ingin menceritakan permasalahan murid saya di kelas ini Pak. Oke Bu, jadi kira-kira apa yang Bu Rini harapkan dari diskusi kita nanti? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan murid yang saya hadapi di kelas gitu Pak. Oke, jadi Bu Rini mengharapkan tujuan kita nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Rini hadapi sekarang itu Bu ya? Iya Pak. Oke. Baiklah kalau gitu Bu Rini mungkin bisa cerita masalah apa yang terjadi oleh Bu Rini sekarang. Sebenarnya mungkin ini sepele ya Pak, tapi saya merasa ini ada yang kurang baik jika berkelanjutan begitu. Kebetulan Pak saya ngajar di kelas 5. Jadi ada salah seorang anak saya di kelas, setiap hari itu dia selalu datang terlambat. Jika saya tanya kenapa dia datang terlambat, dia selalu menangis. Kemudian menangis itu dia mengeluarkan suara yang keras sehingga mengganggu proses belajar teman di kelasnya. Saya sudah pernah membujuk Pak dengan memberi hadiah agar dia datang tepat waktu. Tapi dari hari ke hari seperti itu terus Pak, datang terlambat terus. Oke, jadi ada salah satu murid Bu Rini yang selalu datang terlambat, ketinggalan pelajaran. Jadi kalau dinasihati, dibujuk malah menangis. Iya Pak. Sehingga jadi mengganggu teman-teman lainnya. Benar gitu ya? Iya Pak. Oke. Jadi sekarang Bu Rini ingin kondisi yang bagaimana terhadap masalah Bu Rini tadi? Saya inginnya anak ini datangnya tidak terlambat lagi begitu Pak, sehingga dia bisa mengikuti pelajaran dan tidak ketinggalan pelajaran yang saya lakukan di kelas gitu Pak. Oke, berarti Bu Rini ingin anak yang suka terlambat lagi tadi tidak terlambat lagi sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan murid-murid yang lain pun tidak terganggu. Iya Pak, iya. Oke, baik. Jadi Bu Rini kan tadi sudah Bu Rini sampaikan bahwa kalau dia dibujuk, dia malah menangis. Iya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut Ibu, apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui penyebab anak ini sering terlambat? Apa ya Pak? Mungkin sebenarnya saya bisa mencari penyebabnya dulu ya Pak. Saya bisa bertanya kepada orang tuanya. Saya bisa bertanya kepada orang tuanya itu tentang bagaimana pola tidur anak ini di rumah, atau jam berapa anak ini tidur, atau paginya jam berapa dia bangun begitu Pak. Oke, baik. Jadi Bu Rini ingin bertanya kepada orang tuanya dulu. Iya. Nah, selanjutnya menurut Bu Rini nih, ada lagi enggak yang bisa Bu Rini lakukan untuk menyelesaikan ini? Mungkin setelah saya bertanya kepada orang tuanya, saya juga bisa bekerja sama dengan orang tuanya itu Pak untuk mencari solusi dari masalah anak ini. Kemudian setelah itu nanti jika anak ini datangnya sudah tepat waktu ke sekolah, saya bisa memberikannya reward. Dan juga saya berkolaborasi dengan seluruh guru yang ada di sekolah saya untuk memberikan pujian kepada anak ini apabila anak ini datangnya sudah tepat waktu Pak. Oke, baik. Berarti Bu Rini ini sekarang sudah mendapatkan beberapa solusinya ya. Ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Ya, Pak. kira-kira kapan Bu Rini bisa melakukan rencana yang tadi itu? Mungkin insya Allah secepatnya Pak. Nanti setelah pembelajaran di kelas nanti kan ada jam penjemputan. Ya. Kemudian kalau ada orang tuanya menjemput, mungkin saya bisa cerita sama orang tuanya. Tapi kalau tidak ada orang tuanya menjemput, mungkin saya akan coba menelpon orang tuanya Pak. Baik, jadi semakin cepat semakin baik Bu ya. Nah, selanjutnya dukungan apa saja nih yang Bu Rini butuhkan untuk melakukan langkah-langkah yang tadi Bu Rini sampaikan itu? Tentunya dukungan dari orang tua itu perlu ya Pak, itu yang terutama sekali. Kemudian dari teman sejawat saya dan nanti juga dukungan dari kepala sekolah saya Pak. Oke, baik, alhamdulillah ya. Jadi kita sudah dapatkan Ibu solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi ya. Berarti tujuan kita sudah tercapai Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Rini sekarang?
Alhamdulillah Pak, perasaan saya sekarang sudah lebih lega dan bersemangat untuk melaksanakan rencana aksi saya ini Pak. Saya merasa sudah menemukan solusi dan ingin segera melaksanakannya Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah mau mendengarkan cerita dan curhat saya, dan Bapak pun telah mencarikan solusinya untuk permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Baik, sama-sama Bu. Jadi seandainya nanti Bu Rini ada masalah lagi, mungkin bisa cerita kembali ke saya dan kita bisa cari solusinya sama-sama kembali. Oke. Baik ya Pak. Baik. Baik Pak Ismet. Nah, setelah proses coaching gimana perasaannya sekarang ini? Perasaan saya senang Bu, lega. Akhirnya saya bisa menjadi pendengar yang baik bagi mitra saya, sehingga coach tadi bisa merasa solusinya masalahnya itu bisa mendapatkan solusi yang memang diharapkan bisa menjadi yang terbaik. Oke, luar biasa ya Pak ya. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil supervisi saya tadi. Nah, yang pertama ini apa yang sudah Pak Ismet lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, jadi saya sudah berusaha tadi menerapkan prinsip-prinsip seorang coach, yaitu berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, dan membangun proses yang kreatif. Dan saya juga tadi berusaha menerapkan kompetensi sebagai seorang coach, yaitu di mana saya harus present atau berkehadiran penuh. Saya juga mendengarkan dengan baik. Selanjutnya juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, dan saya juga melakukan coaching tadi menggunakan alur cerita, yang dimana yang pertama itu adalah menentukan tujuan, yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiga adalah melakukan rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Itu kira-kira. Oke, jadi yang semua yang sudah Pak Ismet ucapkan itu ada semuanya di pengamatan saya. Jadi seperti tadi ada alur kita, jadi mulai dari tujuan, sudah dibahas juga tadi tujuan coachingnya apa gitu kan, lalu identifikasi masalah tadi juga sudah secara runtut, lalu kemudian rencana aksi juga sudah membuat coachingnya tahu strategi apa yang harus ia lakukan, lalu komitmen pun juga sudah dibahas semuanya. Nah, lalu proses kemitraan, jadi saya rasa ini sudah Pak Ismet ini sudah bisa menjadi sosok yang setara, tidak menggurui sama sekali. Lalu proses kreatifnya juga berhasil membuat coach ini bisa memunculkan solusi-solusi terbaiknya. Lalu jadi solusi-solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Lalu selanjutnya memaksimalkan potensi juga berhasil tadi, karena pada akhirnya masalah terpecahkan dari masalah coach ini. Jadi dari kehadiran penuh pun juga sudah. Jadi kemampuan yang ingin dikembangkan semua juga sudah ada, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan beberapa pertanyaan berbobot yang menggambarkan teknik rasa tadi ya. Jadi Pak Ismet juga sudah menerima coaching dengan baik, memberikan pertanyaan sesuai dengan kunci dari permasalahan, dan membuat rangkuman terkait masalah yang sudah disampaikan oleh coaching, dan memberikan apresiasi kepada coaching ketika coaching berhasil menemukan strategi dengan baik. Nah, itu hasil pengamatan saya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Jadi kan tadi udah semua nih. Jadi kira-kira kompetensi yang ingin Pak Ismet tingkatkan lagi apa? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya tentu ingin meningkatkan proses atau cara coaching saya. Jadi terutama saya ingin memantapkan penggunaan alur tinta, sehingga ke depan saya bisa lebih mengkoordinir lagi dalam melayani mitra saya atau rekan-rekan saya dalam coaching, sehingga mereka ketika melakukan coaching dengan saya menemukan solusi-solusi yang memang yang terbaik. Oke, luar biasa sekali Pak Ismet ya. Jadi dari pengamatan saya selama coaching juga sangat baik. Jadi harapan yang saya inginkan juga sama dengan harapan Pak Ismet, yaitu terus berlatih, membantu teman-teman di sekitar Pak Ismet gitu kan. Jadi kalau sudah seperti ini, jadi saya rasa cukup
super visi saya dari saya ini untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa lebih baik lagi ya Pak Ismet ya. Oke, terima kasih Pak Ismet. Saya Baik. ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ismet. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.